Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan terkait Evaluasi kurikulum yang terdiri dari pengertian evaluasi, tujuan, fungsi, proses, aspek-aspek, model-model evaluasi kurikulum, dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kita jelasin di slide berikutnya yuk. Hai, perkenalkan nama aku Intan Nuramawati dari NIM 043 ingin menjelaskan terkait pengertian kurikulum dan tujuan kurikulum. Yang pertama, aku akan jelasin terkait pengertian evaluasi kurikulum. Penilaian atau evaluasi memiliki pengertian sebagai pemberian atau nilai atau pertimbangan. Dalam pemberian nilai ini, kita dapat memerlukan data untuk mengambil keputusan. Jadi, penilaian merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan tentang suatu program. Nah, menurut Hasan 2009, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tak terpisahkan dari bidang yang bisa mencakup evaluasi masukan. Nah, dari situ, evaluasi proses pengumpulan informasi untuk mengambil keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, aku akan menjelaskan terkait tujuan evaluasi kurikulum. Konsep evaluasi kurikulum mengalami perkembangan seiring dan perkembangan konsep kurikulum. Penyempurnaan dan perubahan kurikulum bukanlah pekerjaan yang tanpa dasar dan pertimbangan. Kegiatan ini yang dimaksud untuk mengukur apakah tujuan kurikulum, tujuan instruksional sudah tercapai. Dengan demikian, evaluasi kurikulum juga hanya dibatasi pada kegiatan menilai tingkat penguasaan peserta didik terhadap evaluasi kurikulum dan pelajaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Fungsi nggak sih? apa nih? Fungsi aja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan fungsi kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Hartatiarini Rahayu dengan NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum terdiri dari dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah fungsi evaluasi dalam memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan upaya perbaikan kurikulum. Fungsi formatif ini dapat dilakukan hanya saat kurikulum dalam tahap proses pengembangan. Tahap proses pengembangan itulah para evaluasi kurikulum memberikan masukan pada para pengembangan kurikulum. Terus selanjutnya adalah fungsi sumatif. Fungsi kurikulum dalam memberikan pertimbangan terkaitan hasil dari pengembangan kurikulum, sehingga fungsi sumatif tidak dapat diterapkan saat kurikulum masih dalam proses. Kemudian, hasil pengembangan kurikulum digunakan dalam fungsi sumatif dan dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, maupun dampak kurikulum. Selanjutnya, hasil dari evaluasi kurikulum tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan dari evaluasi bahwa suatu kurikulum tersebut apabila berhasil dapat dilanjutkan ataupun bisa gagal, dapat dihentikan. Keberhasilan ataupun kegagalan dapat dilihat dari hasil kurikulum tersebut, relevan atau tidaknya. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya. Halo, saya Muhammad Rizal dengan NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan proses evaluasi kurikulum. Nah, prosedur evaluasi kurikulum itu ada dua jenis, yaitu prosedur umum dan prosedur metodologis. Prosedur metodologis berdasarkan pandangan filosofis dan teoritik. Prosedur metodologis ini sebagai contoh adalah evaluasi kurikulum kuantitatif dan evaluasi kurikulum kuantitatif.
Kedua evaluasi tersebut berbeda berdasarkan pandangan filosofis dan teoretik masing-masing. Contohnya pada evaluasi kuantitatif, suatu reliabilitas dianggap penting, sedangkan pada evaluasi kualitatif tidak dianggap penting. Evaluasi kualitatif menekankan dalam perumusan masalah evaluasi sebagai hasil observasi, partisipasi, dan interaksi dengan implementasi kurikulum dan dilaksanakan saat pengevaluasi ada di lapangan. Contohnya, jika evaluasi dilakukan sebelumnya, maka hasil itu bukan tentang kurikulum. Dan jika dilakukan sesudah suatu kurikulum diganti, maka hasil evaluasi itu sudah tidak punya arti sama sekali bagi kurikulum itu. Selanjutnya yaitu prosedur umum evaluasi kurikulum. Nah, yang A, kajian terhadap evaluan. Yang B, pengembangan proposal. Yang C, pertemuan atau diskusi proposal dengan penggunaan jasa evaluasi. Yang D, revisi proposal. E, rekrutmen personalia. F, pengurusan persyaratan administrasi. G, pengorganisasian pelaksanaan. H, analisis data. I, penulisan laporan. J, pembahasan laporan dengan memakai jasa, dan yang terakhir K, penulisan laporan akhir. Kenalkan, nama saya Sufana Zahra, NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kurikulum yang diukur. Aspek kurikulum dalam arti luas yaitu bersasaran pada seluruh komponen kurikulum, bukan hanya pengertian, hasil belajar, dan proses pembelajaran yang isinya tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi, melainkan juga desain dan implementasinya. Kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan peserta didik dalam sarana, fasilitas, dan sumber belajar. Kalau dalam arti kecilnya yaitu sebatas pada hasil-hasil yang dicapai pada peserta didik. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan kurikulum. Tujuan evaluasi dan pandangan terhadap kurikulum tersebut sangat mempengaruhi luas dan sempitnya sasaran evaluasi kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, muncullah ide-ide baru mengenai kurikulum seperti inquiry, metode penemuan, metode pemecahan masalah, dan pendekatan baru mengenai pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Akibatnya, timbul berbagai pengembangan kurikulum, tetapi sedikit sekali perhatian terhadap evaluasi. Hasil evaluasi kurikulum dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kurikulum. Hal ini sesuai dengan kondisi kurikulum yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi mengenai kondisi kurikulum yang sedang dilaksanakan, apakah program-program yang direncanakan dapat dicapai atau tidak. Lalu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap kurikulum yang sedang berjalan dengan kurikulum sebelumnya. Hasil evaluasi kurikulum tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kurikulum yang dibandingkan baik secara keseluruhan maupun per komponen kurikulum tersebut. Aspek kurikulum yang dinilai atau dievaluasi dapat secara keseluruhan komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, organisasi, strategi, evaluasi, atau sebagian komponen yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum. Baik, yang selanjutnya yaitu model-model dalam evaluasi kurikulum. Ada 3, yakni yang pertama model diskrepansi, yaitu model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus yang berfokus pada identifikasi kesenjangan atau diskrepansi antara standar yang direncanakan dengan pelaksanaan aktual dan hasil yang dicapai. Yang kedua yaitu model Coulthard. Model ini diperkenalkan oleh Robert Stark dan mengutamakan evaluasi dalam 2 dimensi utama, yaitu deskripsi dan penilaian terhadap input, proses, dan cepat kurikulum. Ada beberapa komponen dalam model ini, yaitu input, proses, output, dan deskripsi serta penilaian. Yang terakhir atau yang ketiga yakni model CCIP. Model CCIP ini sendiri merupakan model yang dikenal sebagai bagian dari CCIP, yaitu
konteks, input, proses, dan produk. Tetapi dalam beberapa variasi, istilah CCIP digunakan untuk memberikan fokus tambahan pada konteks dan isi konten kurikulum. Sebagaimana dengan kurikulum components, CCIP ini juga mempunyai beberapa komponen, yaitu antara lain yang pertama yaitu konteks, konten, input, mengevaluasi sumber, dan proses. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan untuk memastikan kurikulum berjalan sesuai tujuan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu, evaluasi ini melibatkan berbagai aspek seperti tujuan, isi, proses, dan hasil. Proses evaluasi juga harus direncanakan dengan matang dan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang akurat. Nah, model evaluasi seperti Taylor, CIPP, dan Continence itu merupakan model-model untuk evaluasi kurikulum, dan dengan evaluasi yang baik, pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sampai jumpa. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai